Juara Liga Prancis dan Jerman akan bertemu di Liga Champions ketika Paris Saint-Germain menghadapi Bayern Munchen di leg pertama babak 16 besar di Parc des Princes. PSG berharap 2023 adalah tahun di mana mereka mengakhiri penantian panjang trofi Liga Champions. Sedangkan Bayern bermimpi dinobatkan sebagai juara Eropa untuk ketujuh kalinya. Setelah tersingkir dari Copa de France oleh Marseille, tim Christophe Galtier punya misi untuk kembali ke jalur kemenangan ketika mereka melakukan perjalanan menghadapi Monaco. Namun seperti yang sudah terjadi, PSG kembali ke Paris dengan hanya tangan kosong menyusul hasil yang mengecewakan. Kekalahan 3-1 dengan keempat gol tercipta di babak pertama. Parisiens masih unggul 5 poin di puncak klasemen Liga Prancis, tetapi kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut bukanlah cara yang ideal untuk mempersiapkan pertemuan Eropa dengan Bayern Munchen. PSG berharap untuk menghadapi lawan yang sedikit lebih mudah di babak 16 besar. Tapi meskipun penyelesaian level yang sama dengan 14 poin dengan Benfica, mereka harus puas di tempat kedua dalam grup. Karena mereka kalah di raksasa Portugal karena gol tandang yang dicetak. Jika PSG ingin menghindari tersingkir di babak 16 besar keduanya berturut-turut, PSG harus memanfaatkan keunggulan kandang dan setelah menang 12 kali dan seri 3 kali dari 15 pertandingan kandang musim ini, mereka harusnya percaya diri lawan klub Bundesliga Bayern. Di kubu tamu, Bayern mengalami krisis dari standar tinggi yang biasanya mereka miliki, sebab setelah liburan musim dingin mereka menuai hasil imbang 1-1 berturut-turut. Hasil imbang itu memungkinkan klub lain memperpendek jarak di puncak klasemen Bundesliga. Dengan Union Berlin hanya terpaut 1 poin, sementara Borussia Dortmund hanya berjarak 3 poin dari Bayern. Para abadi Bundesliga 1 ini biasanya tampil bagus di tahap kompetisi ini sebab terbukti selalu melaju dari babak 16 besar, bahkan tercatat 9 dari 10 musim terakhir mereka. Neymar dikabarkan ribut usai Paris Saint-Germain kalah dari AS Monaco. Striker Kylian Mbappe kemudian membuat sebuah unggahan di media sosial. PSG kalah 1-3 dari AS Monaco dalam lanjutan Liga Prancis di Stade Louis II, Sabtu 11 Februari 2023. Kabarnya Neymar ribut usai pertandingan. Penyerang Brasil itu kabarnya menegur beberapa rekannya soal permainan. Kemudian Neymar juga berselisih dengan Direktur Olahraga Luis Campos. Situasi ruang ganti PSG sampai memanas akibat keributan Neymar dengan Luis Campos. Tak lama kemudian Kylian Mbappe kian membuat bertanya-tanya soal kondisi internal Les Parisiens. Sebab Mbappe membuat sebuah unggahan di Instastory-nya. Penyerang Prancis itu mengunggah gambar logo PSG dengan sebuah tulisan, "Tetaplah kuat dan bersatu, ini Paris," tulis Mbappe. Kekalahan dari AS Monaco menjadi yang kedua beruntun ditelan Paris Saint-Germain. Sebelumnya, tim asuhan Christophe Galtier itu juga kalah dari Marseille di Copa de France. Lionel Messi memang bintang besar lapangan hijau. Buktinya sejak Messi debut profesional, namanya paling banyak digunakan. Messi melakoni debut sebagai pemain pro pada 2004 saat Barcelona menghadapi Espanyol. Setelah itu sisanya adalah sejarah karena Messi sukses besar di dalam dan di luar lapangan. Dengan prestasinya di lapangan hijau, wajar jika Messi begitu populer di dunia. Bahkan Messi bisa disejajarkan dengan pesohor dunia lainnya, terutama dari kalangan artis. Menurut penelitian yang dikutip Daily Mail, Messi bahkan sudah jadi inspirasi banyak orang tua untuk memberikan nama bagi anaknya. Sejak 2004, penggunaan nama Leo meningkat drastis sampai 350% di Inggris Raya. Bahkan di Inggris saja ada sekitar 77.000 bayi laki-laki dan perempuan yang menggunakan nama Leo dalam 18 tahun terakhir. Selama 2021 saja ada lebih dari 5.000 bayi yang diberi nama Leo, sehingga nama itu menjadi nama terpopuler ke-6 di Inggris dan Wales. Dari nama sebelumnya di urutan ke-53 pada 2003. Di Skotlandia, nama Leo ada di urutan ketiga terpopuler setelah sebelumnya di urutan ke-122 setahun sebelum Messi debut. Riset lain membuktikan kalau setiap 2 jam sekali di Inggris pasti ada bayi lahir yang diberi nama Leo. Sekitar 24% orang tua yang mempertimbangkan memberikan nama tersebut. Lalu 34% orang tua lainnya menyebut Messi adalah pesepak bola paling menginspirasi sepanjang masa. Dan 59% sisanya menilai Messi adalah panutan karena dedikasi serta kerja kerasnya. Wajar jika salah satu produk perbankan dunia, Mastercard, membuat program yang berkaitan dengan Messi untuk promosi di Liga Champions.
Rencananya Mastercard akan membuat jersey khusus untuk anak yang jadi maskot mendampingi pemain sebelum kick-off di ajang Liga Champions. Leg pertama 16 besar antara Paris Saint-Germain kontra Bayern Munchen di Parc des Princes Rabu 15 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat dipilih jadi venue untuk memperkenalkan jersey sekaligus maskot. Jersey yang bertuliskan Leo di bagian depannya akan dipakai anak yang terpilih dan nantinya berpose bareng Messi di tengah lapangan. Berjalan ke lapangan sebelum laga Liga Champions itu adalah pengalaman unik, tidak pernah membosankan meskipun saya sering melakukannya, ujar Messi. Saya selalu senang membagi pengalaman itu dengan maskot anak kecil, dan saya berharap pengalaman itu bisa memberikan mereka keyakinan untuk mereka, untuk sepak bola dan juga kekuatan untuk mengejar mimpi mereka.